Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana? Saya harap baik-baik saja. Di sini bersama saya Lilis. Hari ini kita akan membahas randomly banyak hal, tapi yang pertama saya mau bertanya dulu ke teman-teman semua. Apa sih rencana keuangan yang sudah teman-teman buat sejauh ini? Yang mungkin hari ini sudah berusia 17 tahun, sedang berada di kelas 3 SMA, akan menghadapi ujian kelulusan atau sudah menghadapi ujian kelulusan dan akan menjadi mahasiswa baru. Pernah nggak sih atau sudahkah teman-teman merencanakan keuangan untuk kehidupan ke depannya? Ya, mungkin kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Tapi alangkah baiknya jika kita sudah mempunyai perencanaan keuangan. Sudahkah? Kalau sudah, mantap. Rencana keuangan seperti apa yang sudah teman-teman buat boleh dibagikan di kolom komentar. Nah, yang belum punya perencanaan keuangan, hari ini kita akan membahas tentang investasi. Apa sih Kak yang dimaksud dengan investasi? Tungguin teman-teman. Investasi. Apa sih yang dimaksud dengan investasi? Nah, investasi adalah penanaman modal dan biasanya itu dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, tujuan dari semua itu adalah untuk memperoleh keuntungan dan perencanaan keuangan yang lebih matang. Gimana sih cara untuk berinvestasi dan apa aja jenis-jenis investasi? Yang pertama itu ada saham, suku, kemudian deposito, kemudian obligasi, menabung, asuransi, reksadana. Kita juga bisa investasi dalam bentuk emas, tanah, bangunan, perhiasan, dan lain-lain. Banyak teman-teman. Semua tergantung dari niat kita dan bagaimana kita memandang kehidupan untuk jangka panjang. Jadi teman-teman, meskipun kita tidak tahu kapan kematian akan menghampiri kita, dan kita tidak akan pernah tahu itu, tapi alangkah baiknya jika kita merencanakan dan memikirkan kehidupan kita, bahwa kehidupan ini bukan hanya hari ini saja, ada jangka panjang yang harus kita lalui, misal untuk 1 atau 5 tahun ke depan, atau jangka yang lebih panjang lagi yaitu untuk akhirat. Tidak ada yang sia-sia teman-teman. Tabungan, investasi, semua uang yang kita simpan insya Allah akan berguna bagi kehidupan kita di yang akan datang. Kalaupun kita meninggal dan kita punya banyak investasi ataupun tabungan, kita bisa membagikannya kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, atau memberikannya sebagai sedekah. Jadi dalam Islam itu juga sudah dijelaskan bahwa boros itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kita bahas salah satu produk investasi nih teman-teman. Ada yang dinamakan dengan saham, yang lagi booming nih, yang lagi viral, apalagi semenjak adanya drama startup di tahun 2020 yang lalu. Orang yang investasi di saham tiba-tiba langsung begitu investasinya berhasil, langsung jadi orang kaya, langsung jadi CEO dan sebagainya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham itu adalah surat berharga yang diperjualbelikan atau surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang terhadap suatu instansi atau perusahaan. Diperjualbelikan. Bagaimana cara membelinya? Itu ada banyak cara. Kita bisa langsung datang ke bank atau ke perusahaannya, atau dengan cara online juga sudah bisa. Nah, apa sih keuntungan yang ditawarkan oleh saham ini? Yang pertama itu ada capital gain. Capital gain inilah profit yang didapatkan dari penjualan dan pembelian saham, di mana harga jual saham itu lebih tinggi daripada harga awal saat kita membeli saham tersebut. Nah, yang kedua itu ada dividen. Dividen ini pembagian dividen atau keuntungan terhadap semua pemilik saham. Nah, kemudian apa sih resikonya? Banyak orang yang tergiur
untuk membeli saham tanpa tahu apa itu resikonya. Yang pertama itu adalah likuidasi. Likuidasi ini adalah ketika saham yang kita beli, saham suatu perusahaan yang kita beli, kemudian perusahaan tersebut bangkrut. Nah, maka kita sebagai pemilik saham, sebagai investor juga akan mengalami kerugian. Bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa, kemudian modal kita hilang dari perusahaan yang bangkrut tersebut setelah perusahaan tersebut membayar kewajibannya. Nah, yang kedua, tidak ada pembagian dividen. Nah, yang ketiga, investor kehilangan modal. Kehilangan modal ini bisa jadi ya banyak hal, kehilangan modalnya karena perusahaannya bangkrut atau yang lainnya. Yang keempat yaitu saham delisting dari bursa. Ini ada banyak hal kenapa perusahaan tersebut sudah sahamnya tidak lagi terdaftar atau sudah di-delete dari bursa. Bisa jadi karena produknya yang tidak lulus uji coba dan lain-lain. Nah, maka dari hal itu teman-teman, meskipun saham tengah booming dan lagi viral-viralnya, kita tidak bisa sembarangan menanamkan modal kita atau begitu saja membeli saham. Harus ada banyak analisa-analisa sebelum kita membeli suatu saham. Seperti analisa laporan keuangan dari suatu perusahaan saat kita membeli saham, dan analisa produk apa sih yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut agar kita tidak mengalami kerugian yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, ada nih cara gampangnya jika kita mau investasi. Yang kedua yaitu dengan ikut dan buat profil di reksadana. Apa itu reksadana, Kak? Kalau saham tadi kita beli surat berharga kepemilikan suatu perusahaan itu secara individu atau perseorangan. Nah, di reksadana ini kita bisa membeli saham itu secara bersama-sama. Karena reksadana itu adalah pengumpulan atau uang masyarakat dikumpulkan menjadi satu, kemudian dikelola oleh manajer investasi yang ditempatkan di satu portofolio. Nah, satu portofolio ini tadilah yang akan memilah saham apa yang paling bagus dan perusahaan apa yang paling bagus untuk kita beli sahamnya. Seperti itu. Jadi kita bersama-sama mengumpulkan dana, kemudian dana kita dikelola oleh manajer investasi yang sudah ahli, profesional dalam menganalisa suatu produk dari saham, produk perusahaan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi gimana nih teman-teman, investasi apa yang menurut kamu paling cocok dengan kamu? Jadi saya saranin sih kalau untuk pemula seperti saya, lebih baik kita mulai dulu dari reksadana. Kalau dia saham itu high return but high risk too. Tapi reksadana memang sedikit keuntungan, tapi juga sedikit dan lebih kecil risiko untuk merugi. Jadi perbedaan antara saham dan reksadana kalau kita analogikan ini teman-teman, seperti yang banyak dianalogikan oleh investor lainnya, itu seperti buah-buahan dan rujak. Nah, jika kita ingin membeli saham secara individu, perseorangan, itu kita ibarat pergi ke pajak buah, kemudian kita ingin membeli buah semangka. Nah, saat kita pergi ke pajak buah, tentu untuk mendapatkan semangka yang bagus dan sesuai dengan ekspektasi kita harus berkeliling dulu, bukan? Kita berkeliling dari satu toko ke toko yang lain, dari satu penjual ke penjual yang lain, kita bertanya, kita menawar harga sampai kita benar-benar mendapatkan semangka yang sesuai dengan ekspektasi kita. Sementara kita itu nggak mungkin hanya membeli satu buah aja, kita pengen nih buah yang lainnya juga gitu. Tapi nggak mungkin kan, dengan keadaan kita yang sekarang, uang kita yang tidak cukup banyak, kita hanya punya sedikit tabungan, kita bisa membeli semua buah yang ada di sana. Nggak mungkin toh kita datang ke toko semangka, kemudian kita bilang sama abang-abangnya, "Bang, beli semangkanya sepotong atau 1/4 kilo, kemudian jeruknya separuh atau setengah, kemudian mangganya 1/3 bagian." Tidak mungkin. Jadi
saham itu ibaratkan buah yang dijual oleh abang-abang, sementara reksadana adalah rujak yang dijual oleh si tukang rujak. Tukang rujak inilah manajer, ibaratnya manajer investor kita, manajer investasi kita di reksadana. Abang-abang rujak inilah nanti yang tugasnya untuk berkeliling pajak, memilih buah mana aja yang paling bagus, yang paling enak, yang paling seger. Dia nih yang udah tahu nih keadaan pasar di sana. Abang ini nih yang tiap hari tuh nongkrong di pajak buah, dan udah pasti abang ini tahu dong mana aja buah yang segar, mana aja buah yang fresh, mana aja buah yang memang dia sesuai dengan harga jual. Sementara kita ini yang nggak pernah ke pajak buah tiba-tiba datang, nggak mungkin dong kita nawar buah semangka seperempat, buah mangga sepertiga bagian gitu.